Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, sungguh berbahagialah kita pada hari Jumat ini, karena di tengah-tengah kesibukan kita melaksanakan aktivitas keseharian kita meluangkan waktu, kesempatan, dan tenaga untuk hadir di masjid ini dalam upaya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tentu nikmat ini sangat penting untuk kita syukuri, karena betapa banyak saudara-saudara kita saat ini sudah tidak punya waktu untuk hadir sholat Jumat, tidak ada kesempatan untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah Jumat ini. Untuk itu kita juga senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena atas bimbingan beliaulah sehingga kita bisa hidup seperti saat sekarang ini. Kaum muslimin dan Jumat yang berbahagia, kita pahami bersama bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang disepakati oleh mayoritas ulama sebagai bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, dengan kelahiran Nabi itu adalah wajar bagi setiap umat Islam untuk turut berbahagia, senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi ini bukan lahir di hari yang sakral menurut budaya kita atau budaya Arab di saat itu. Dia tidak lahir di hari Jumat dan hari-hari yang dianggap keramat, yaitu hari Sabtu atau hari Ahad yang dimuliakan, atau hari ibadahnya orang Yahudi atau ibadahnya orang Nasrani. Tetapi beliau lahir di hari Senin, dan hari Senin di saat itu tidak ada artinya bagi orang Arab Quraisy dilihat dari aspek budaya. Tidak ada orang hebat menurut mereka yang lahir di hari Senin. Beliau juga lahir di bulan yang bukan disakralkan, dimuliakan oleh masyarakat Arab di saat itu, karena beliau tidak lahir bulan Rajab, tidak juga lahir di bulan Ramadan, tidak lahir juga di bulan Zulhijjah atau Muharram, di mana bulan-bulan itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang Arab jahiliyah. Tapi beliau lahir di hari Senin, beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Kenapa
Allah melahirkan atau Nabi lahir di bulan Rabiul Awal di hari Senin karena Allah tidak menginginkan ada kebesaran Nabi, kenabian, Rasul, kerasulan beliau berkaitan dengan hari besar, hari keramat, bulan-bulan yang dimuliakan. Karena beliau ingin menampilkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwa Nabi besar dan sukses itu tidak berkaitan dengan hari, tidak berkaitan dengan bulan, tapi itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan oleh Allah di situ. Kemudian kita juga perlu memahami bahwa menurut ahli ilmuwan bahwa lahirnya Nabi, kedatangan Nabi di abad ke-6 ke-7 itu sangat tepat waktunya dan tempatnya. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW lahir dan tampil mendakwahkan ajaran Islam ini, dua kekuatan besar di saat itu, yaitu Romawi dan Parsi. Parsi dan Romawi waktu itu dalam keadaan melemah karena peperangan yang terus menerus, sehingga dia tidak langsung mengangkat kekuatan untuk melawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas tempat dan waktunya, karena beliau juga dihadirkan di Jazirah Arab, Mekah, dan kalau kita ke sana kita bisa lihat tempat kelahiran Nabi di Syekh Emir yang saat sekarang ini tempat kelahiran beliau itu dibangun ada rumah dan di situ ditulis Al-Maktabatu Makkatul Mukarramah, perpustakaan kota Mekah. Semua ahli sejarah dan ulama, baik ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf meyakini bahwa rumah itu disitulah Rasulullah SAW lahir, situlah Nabi besar, itulah rumah orang tua beliau Abdullah dan Siti Aminah. Dan beliau lahir dalam keadaan yatim. Jadi beliau tumbuh tanpa kasih sayang ayahnya. Bahkan ibunya pun tidak lama setelah beliau lahir, ibunya pun juga meninggal. Tetapi yang luar biasa, walaupun beliau tumbuh kembang dalam keadaan yatim piatu, tetapi beliau sukses. Beliau tampil dan tidak menjadi halangan ketidakhadiran ayah dan ibunya membesarkan beliau. Maka inilah yang membuat kita bersyukur, membuat kita harus bahagia, senang dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat juga bahwa Nabi ini lahir dari nasab, dari keturunan Arab dan non-Arab, yang Arab dan musta'rabah. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa Nabi itu lahir dari orang tua Arab? Karena ibunya memang lahir dari nasab Arab, orang Jurhum. Tetapi kalau kita lihat kakeknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ahli sejarah sepakat bahwa Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Babilonia, di Urf atau Irak Selatan saat sekarang ini. Dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Arab, dan Nabi Ibrahim tidak bisa berbahasa Arab. Termasuk juga Ismail alaihissalam tumbuh kembang dengan bahasa
ibu dan bapaknya, yaitu Ibrahim dan Hajar, di mana bahasanya bukan bahasa Arab tapi Ibrani. Dan Nabi Ismail ini bisa berbahasa Arab setelah nikah dengan orang Arab dan berinteraksi dengan orang Arab di Mekah, sehingga dia diarabkan oleh orang-orang Arab. Kalau bahasa kita disundakan, tapi bukan orang Sunda. Dia diarabkan, bukan keturunan Arab. Disitulah dia berkomunikasi dan berbahasa melalui anaknya, melalui istrinya, sehingga Nabi Ismail itu bisa berbahasa Arab. Nah, kemudian saat ini banyak orang yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhir-akhir ini dihebohkan karena ada kontroversial keturunan Nabi di Indonesia. Ada yang menolak bahwa Ba'lawi itu Ba'lawi, yang mengaku keturunan itu hakikatnya bukanlah Arab asli dan bukan keturunan Nabi yang murni. Tapi ada juga yang mendukung, sehingga terjadilah polemik. Ada yang menanggapi dengan negatif, ada yang positif. Tapi kita harus ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu keturunan Nabi ini adalah keturunan yang terbaik, unggul. Dan Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Muhammad, saya akan berikan nikmat kepadamu yang banyak. Kalau kita buka tafsir-tafsir dan kita perdalam bacaan kita, bukan hanya terjemah, maka kita akan memahami bahwa Inna a'tainakal kautsar, salah satu makna sesungguhnya Allah akan memperbanyak nikmat kepadamu Muhammad, yaitu keturunan beliau. Bahkan di akhir-akhir zaman nanti ada yang mengatakan bahwa boleh jadi yang dominan itu adalah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak pernah menolak bahwa Nabi itu punya keturunan sampai saat ini. Dan kita ketahui bahwa keturunan Rasul ini, beliau sendiri itu dari apa? Dari bibit unggul. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepadamu rasul min anfusikum, dari diri-diri kamu. Bahwa rasul itu sama dengan kita. Dia makan, dia minum, dia istirahat, ngantuk, punya anak, punya istri, punya keluarga. Kalau kita lihat ayat itu, tetapi kalau kita lihat lagi bacaan yang lain, qiraah yang lain, ada yang baca ayat itu bukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tetapi dibaca laqad ja'akum rasul min anfasikum. Tentu anfusikum dengan anfasikum itu kalau kita lihat itu berbeda, penekanannya berbeda. Kalau kita baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, itu isim fi'il tafdil, dilebihkan. Artinya apa? Bahwa sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfasikum, dari bibit yang terunggul di antara kamu, yang terbaik di antara kita. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad,
bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Wa birahmatihi, dan rahmatnya. Wal yafrahu, maka hendaklah engkau berbahagia, senang. Kalau kita buka tafsir-tafsir klasik, maka paling tidak kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu ada 8 maknanya, ada 8 artinya. Pertama, kul bifadlillah, bifadlillah di situ karunia Allah, ay Al-Qur'an. Maka dengan Al-Qur'an itu hendaklah engkau bahagia. Itu menunjukkan bahwa ada orang tidak bahagia dengan hadirnya Al-Quran. Ada orang tidak senang dengan adanya Al-Quran. Ada orang yang sesak nafasnya, sesak dadanya dengan Al-Quran. Ada orang yang benci dan emosi dengan Al-Quran. Wa birahmatihi, di situ disebutkan bahwa birahmatihi adalah Al-Islam. Karena ada juga orang menganggap bahwa Islam itu bukanlah karunia, Islam itu bukanlah rahmat, Islam itu adalah agama baru, agama Jazirah Arab. Ada orang yang mempromosikan sekarang ini untuk menolak Islam dengan mengatakan, ngapain kamu beragama Islam? Itu kan agama pendatang. Kita punya agama sendiri di daerah kita. Ada kepercayaan orang tua kita sendiri. Kenapa bukan itu yang kita anut? Ini agama impor. Ini agama baru. Sehingga merasa bahwa hadirnya Islam itu bukan rahmat bagi dia. Maka Allah mengatakan, wa bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Maka hendaklah engkau dengan hadirnya Al-Quran itu, dengan hadirnya Islam di tengah-tengah kita, maka hendaklah engkau bahagia, senang. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kesenangan kita dengan hadirnya Al-Quran, hadirnya Islam itu adalah nilainya luar biasa. Itu lebih baik daripada isinya langit dan bumi. Ahli tafsir selain menafsirkan dengan itu, ada juga yang mengatakan bahwa kul bifadlillah, katakanlah bahwa dengan karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan bifadlillah di situ ay al ilmu, itu ilmu. Maka dengan ilmu itu hendaklah engkau bahagia. Karena kita bisa berkembang, bisa hidup seperti saat sekarang ini, itu tidak lepas dengan ilmu. Tidak ada bangsa yang maju tanpa ilmu. Tidak ada keluarga yang maju tanpa ilmu. Dan tidak ada budaya yang maju tanpa ilmu. Dan tidak ada masyarakat yang beradab tanpa ilmu. Maka Allah mengatakan wa bifadlillah. Itulah salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu ketika Allah memberikan kemampuan kepada kita akal untuk belajar, memperoleh ilmu. Kemudian wa birahmatihi di situ dipahami oleh sebagian ahli tafsir adalah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa birahmatihi itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat 1450 tahun yang lalu. Sejak itu adalah rahmat bagi manusia. Karena itu rahmat bagi manusia, maka Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu kehadiran Nabi, diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, hendaklah engkau untuk bahagia dan senang atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bahagia di bulan Maulid ini atas lahirnya Nabi, berarti boleh jadi kita bukan pencintanya Rasul.
Dalam dalam sejarah diungkapkan bahwa Abu Lahab itu pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia ketika beliau ke Syam, kembali ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah beliau wafat di tengah jalan, maka Abu Lahab ini sangat prihatin kepada iparnya, yaitu Siti Aminah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Lahab waktu itu? Dia utus budaknya, seorang perempuan, untuk mendampingi Siti Aminah yang sedang hamil waktu itu. Dan Abu Lahab telah berpesan kepada budaknya ini, "Wahai budakku, tolong jaga itu Siti Aminah, bantu dia, penuhi kebutuhannya, dan kalau satu saat dia melahirkan, maka tolong kamu harus langsung memberitahu saya atas kelahiran keponakan saya itu." Maka apa yang terjadi? Ketika Siti Aminah melahirkan, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Maka budaknya Abu Lahab ini langsung, setelah dia lihat itu, anak itu lahir dan sehat, maka dia langsung pergi ke rumahnya Abu Lahab. Apa yang dilakukan oleh budak ini? Dia menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa, Abu Lahab, keponakanmu itu sudah lahir dan sehat, laki-laki. Maka wajah Abu Lahab itu ceria, bahagia, senang. Dan bukti kebahagiaan dan kesenangan Abu Lahab itu dibuktikan dengan cara apa? Dia merdekakan itu budaknya, dan dia akikah keponakannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sayangi karena dia tahu itu anak yatim. Walaupun ujung-ujungnya dalam hidup, akhir-akhir hidup Abu Lahab, dia musuhi itu keponakannya sendiri, sampai dia meninggal dalam keadaan mengkufuri keponakannya. Ketika Abu Lahab meninggal, konon banyak ulama, banyak orang baik yang mimpi ketemu Abu Lahab. Lalu ditanya, "Ya Abu Lahab, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu di dalam kehidupan alam barzahmu?" Lalu dia bercerita bahwa, "Saya memang kufur kepada keponakan saya, dan saya benci itu Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyayangi saya, dan setiap hari Senin Allah meringankan azab itu kepada saya. Kenapa? Karena ketika keponakanku itu lahir, saya bahagia, saya senang, saya mensyukurinya, dan saya merdekakan budak saya atas kelahiran keponakanku itu." Bayangkan seorang Abu Lahab yang mengkafiri keponakannya karena dia bahagia atas lahirnya Rasul, maka Allah meringankan azabnya setiap hari Senin. Bayangkan kalau kita sendiri yang meyakini Rasul, mengimani Rasul, mencintai Rasul, lalu kita bahagia atas kelahiran Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih daripada yang dirasakan oleh Abu Lahab. Cukup kita bahagia, senang. Kelahiran Nabi, ya bahagia atas lahirnya Rasul SAW, ya tidak perlu dirayakan dengan kue, tidak perlu dirayakan dengan lilin, tidak perlu dirayakan macam-macam. Tapi apa yang harus kita lakukan di situ? Ya, kita harus mengenal Rasul lebih dalam. Tidak cukup hanya mengenal nama beliau, dan tidak cukup merayakan kelahiran Rasul. Tidak perlu kita nyanyi-nyanyi birthday, happy birthday, nggak perlu. Atau ulang tahun, nyanyian ulang tahun, tidak perlu. Nabi tidak butuhkan itu. Tetapi yang dibutuhkan oleh Nabi adalah bagaimana umatnya itu bisa mengenal beliau. Apa yang harus kita kenal kepada beliau?
Kita harus kenal akidah Rasul SAW. Seperti apa sih itu akidahnya Nabi SAW? Apakah akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita, makrifat kita kepada Allah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasul atau masih salah? Kemudian kita harus mengenal ibadahnya Nabi SAW supaya kita bisa mencontoh ibadahnya Nabi. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi? Karena Rasulullah SAW bahkan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudahkah kita jadikan suri tauladan Rasulullah SAW dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak, dalam membangun ekonomi, atau dalam mengajar, atau dalam membangun bangsa dan negara? Itu yang penting. Dan kita juga harus mengenal akhlaknya Rasul, adabnya Rasul SAW. Jangan sampai akidah kita atau tauhid kita atau makrifat kita yakin bahwa makrifat kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul. Begitu juga ibadah kita, tapi akhlak kita, adab kita jauh dari akhlaknya Nabi atau adabnya Rasul SAW. Kenapa? Banyak orang sekarang ini ahli ibadah tapi akhlaknya akhlak setan. Banyak orang sekarang ini memiliki akidah yang menurut mereka keyakinannya mantap, tapi dia radikal, dia teroris. Kan ini memahami ajaran Nabi secara parsial. Nah, untuk itu mari bulan Syawal ini bulan Rabiul Awal ini kita jadikan media untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu kata ulama, ciri orang yang mencintai Rasul itu adalah, pertama, orang yang mencintai Allah itu pasti senang mencintai Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mencintai Allah menjauhi Al-Quran. Dan ciri orang yang mencintai Al-Quran itu adalah mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan ciri orang yang mencintai Rasul adalah mengikuti sunnahnya, mengikuti adabnya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya. Dan ciri orang yang mencintai sunnah Rasul itu dia mengedepankan kehidupan akhiratnya daripada dunianya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau mencari kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Jadi bukan dunia yang kita kedepankan, baru akhirat. Tapi akhirat, kenapa? Supaya apapun yang kita lakukan untuk dunia ini orientasinya adalah akhirat. Kalau kita kedepankan dunia, maka akan berakhir di dunia ini, tidak ada bagian kita di akhirat nanti. Inilah perlu kita pahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama tadi kita telah mengurai sedikit betapa pentingnya kita berbahagia atas kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu ilmuwan non Islam pun telah mengakui kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk mereka mengakui sebagai kepahlawanan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka juga mengakui hasil karya Rasul dibandingkan dengan karya-karya manusia sebelum dan sesudahnya. Bahkan ilmuwan Barat pun mengatakan bahwa Nabi itu termasuk orang yang paling berani dalam hidup ini. Begitu juga kalau dilihat metode pembuktian ke ajarannya, maka beliau bisa dibuktikan 100% bahwa ajarannya itu bukan ajaran palsu, bukan buatan-buatan. Begitu juga dilihat dari pengaruhnya, maka pengaruh Rasul itu luar biasa hebat. Dalam tempo hanya 1400 tahun yang lalu, umat Islam saat sekarang ini kurang lebih 2 miliar. Tapi itu pun masih sedikit dibandingkan dengan penduduk dunia ini. Untuk itu marilah kita tingkatkan
dan berjuang memperjuangkan agama rahmatan lil alamin ini supaya dipahami oleh orang-orang yang belum paham, dan kita juga meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul dengan mengamalkan ajarannya. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa, bermunajat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi anzilni muzan mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma nas'aluka al-afiyah wal mu'afat fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka afiyah wa mu'afat fi dini wa dunya wa akhirati. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'alna min ladina amanu wa 'amilus shalihat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.